In the name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami siap belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Thank you so much Freedom Worship. Wow, dari awal lagu, doa sampai detik ini kayak bener-bener pengantar yang luar biasa sekali untuk firman Tuhan siang hari ini. Happy Sunday Freedom Church. Apa kabarnya? Good, luar biasa. And warm welcome to all the visitors from Netherlands and also from the Embassy of Timor Leste. Shout out juga dong buat Sri Kandi kita yang udah pada pakai kebaya nih. Hari Kartini ya, di tanggal 21 kemarin. Oke, gak terasa kita udah sampai di minggu keempat, bulan April 2026. Mungkin bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Praise. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering ketemu saya di depan, di meja registrasi. Saya bagian dari Connect Team, dari Community Department Freedom Church. Dan hari ini saya dikasih kesempatan untuk membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Masih berkaitan dengan tema bulan ini, yaitu faithful, setia. Dan saya mau mulai dengan satu pertanyaan saja Bapak Ibu ya. Boleh ya? Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah mendengar nih waktu pas mau memutuskan untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kayak, kalau jadi Kristen bebas. Pernah? Ada? Enak jadi Kristen, ikut Yesus tuh enak banget. Kalau jadi Kristen, hidup kamu tuh pasti sukses terus. Kamu akan terus naik dan tidak pernah turun. Gitu, kadang ada ya yang kayak gitu-gitu. Akibatnya gitu, terkadang nih beberapa case by case aja Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus dibaptis, mulai nih sungguh-sungguh ikut Yesus. Kita ada di satu titik di mana kita bertanya kayak, Tuhan kok gini amat ya? Masalah silih berganti loh Tuhan. Perasaan waktu dibaptis kayaknya heaven on earth bener-bener berasa gitu. Tapi ini masalah silih berganti loh Tuhan, ngikut Engkau. Nah, hari ini saya mau mengambil judul, boleh? Regardless. Nggak tahu kenapa, tapi saya percaya ini Tuhan. Di bulan April, mungkin sekitar 2 minggu lalu, saya mendapatkan satu kata ini di hati saya. Regardless, meskipun. Dan bulan ini kita bicara banyak gitu ya tentang kesetiaan. Minggu lalu Kasih Sil juga bicara tentang ketakutan dan apa yang firman Tuhan bilang mengenai gimana cara yang mengatasi ketakutan itu gitu. Sejujurnya semua yang disampaikan dari Jumat Agung sampai minggu kemarin itu udah mencakup banyak hal sekali. Mengenai kesetiaan Tuhan dan power di dalamnya. Nah, siang ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa dibilang membedah sedikit salah satu perikop yang cukup foundational dalam kekristenan kita. Dan untuk saya pribadi ini menjadi salah satu perikop favorit saya. Gitu. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara juga mendapatkan pengertian dan firman ini membebaskan saudara. Ya, mari kita buka di Roma 5 ayat 1 sampai 11. Ada juga di sini untuk memudahkan Bapak Ibu Saudara. Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk baca bergantian, boleh ya? Saya mulai di ayat 1 dan bisa dilanjutkan oleh Bapak Ibu Saudara. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 2. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kristus telah mati untuk kita.
Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jikalau kita ketika masih seteru, ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Terima kasih Bapak Ibu kerjasamanya. Ya, sebagai konteks, sebenarnya dari mana sih Roma 5 ini tuh muncul? Karena kalau Bapak Ibu baca, di awal kan dibilang sebab itu, therefore. Berarti ini adalah satu kelanjutan dari pasal sebelumnya. Nah mungkin sedikit konteks ya Bapak Ibu Saudara. Kitab Roma ditulis oleh Paulus untuk jemaat di kota Roma, of course. Yang isinya tuh campuran. Ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi. Dan Paulus punya satu misi besar yaitu menjelaskan Injil dari awal sampai akhir. Gitu. Nah kita mulai dengan satu masalah, the problem, next slide. Dengan masalah terbesar manusia yaitu dosa. Di Roma 3 ayat 23 jelas sekali dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. NLT version bilang for everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada yang memenuhi standar Tuhan untuk jadi orang benar tuh nggak ada yang bisa gitu kita manusia. Dan masalah dosa ini nggak cuma menjadi masalah sebagian orang. Oh karena kau sering pelayanan, aman lah gitu. Enggak, ini masalah kita semua. Sehingga tidak bisa kita berkata, oh saya sudah cukup baik kok. At least saya lebih baik dari teman saya. At least saya lebih baik lah dari tetangga saya, dari keluarga saya. Mau dia orang Yahudi, mau dia orang non-Yahudi, semua berdosa. Nah, tapi selanjutnya ini nggak berhenti di situ aja, Bapak Ibu Saudara. Paulus nggak cuma bilang, oh semua orang berbuat dosa, mati kalian semua gitu kan. Enggak. Tapi kalau saudara baca lebih lanjut, masih di pasal 3 ada kabar baik. Ada solusinya, the fix. Kita solusinya apa? Kita diselamatkan dan dibenarkan oleh kasih karunia melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Lalu Roma 4 bicara mengenai iman Abraham. Kalau Bapak Ibu Saudara mau baca di rumah boleh. Dikasih contoh iman Abraham yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan sekarang kita sampai di Roma 5. Perikopnya berjudul hasil pembenaran. Nah, next slide. The promise. Di Roma 5 ini tahu gak saudara kalau ada 3 hal yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang sudah dibenarkan. Baik again ya, kita udah diselamatkan dan kita dibenarkan. Bukan karena hasil upaya kita, bukan karena kerja keras kita, bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih karunia. Nah tapi di Roma 5 ini ada 3 hal yang jelas-jelas Allah janjikan kepada kita yang sudah dibenarkan. Gitu. Beda dari janji-janji di luar sana. Beda dari iming-iming dunia tentu saja. Tapi percayalah ini melebihi apapun yang dunia bisa kasih. Pertama, janji damai sejahtera. Di ayat 1, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera di sini bukan soal kondisi, tapi status. Karena kita sudah dibenarkan, kita udah bukan seteru Allah, udah bukan musuh Allah. Jadi statusnya baru gitu. Dan ini bukan perasaan tentram yang datang dan pergi, oh hari ini aman, bukan seteru Allah. Besok, aduh kayaknya gue musuh Allah deh, kayak Allah benci, kayak Tuhan benci. Enggak, ini itu status. Sebelumnya kita adalah musuh Allah, itu yang Paulus akan jelaskan juga di ayat 10. Sekarang kita damai, kita reconciled. Kita direkonsiliasi dan rekonsiliasi itu sudah
terjadi. Bukan karena kita yang pertama berdamai, Tuhan minta ampun deh damai. Enggak, inisiatif Yesus sendiri yang lebih dulu datang. Nah ini penting banget Bapak Ibu Saudara karena seringkali kita ngerasa, aduh dosa saya udah terlalu besar, saya udah terlalu sering jatuh. Diajakin pelayanan, enggak masih berdosa. Aduh masih sering jatuh gitu. Dan perasaan itu bikin kita ngerasa kita tuh musuh Allah. Tapi kalau kita udah percaya kepada Kristus, status kita udah berubah, kita tuh udah bukan musuh dia lagi. Kita adalah anak yang diperdamaikan dengan Allah. Dan dalam damai sejahtera Allah ini, kita punya hubungan pribadi sama dia. Makanya kita bisa komunikasi sama Tuhan. Makanya hidup kita harusnya gak penuh dengan intimidasi. Yang kedua apa yang Allah janjikan? Kasih karunia. Ayat 2a. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jalan masuk dalam bahasa Yunani itu adalah prosagoge atau akses. Enak ya kalau punya akses. Mungkin kalau yang tinggal ya pasti di rumah atau di apartemen kalau nggak ada kunci, nggak ada akses kan nggak bisa masuk ya. Ya, kita punya akses ke kasih karunia Allah. Isn't it wonderful gitu? Keren gak sih? Dan ini setiap hari, every day, every minute, every second. Dan ini tuh nggak cuma sekedar di sini dibilang akses ini nggak cuma sekedar pintu atau jalan yang kita lewatin satu kali, enggak. Tapi ini adalah sebuah space atau ruangan tempat kita hidup. Kita berdiri di sana, Paulus bilang berdiri di sana setiap hari. Kita berdiri di sana setiap hari. Kasih karunia keselamatan memberikan kita ruang untuk hidup dalam kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Itu yang kedua yang dia janjikan. Yang ketiga, yang Allah janjikan dari Roma 5 ini adalah pengharapan kekal. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah di ayat 2b-nya. Saya akan bahas lebih banyak mengenai pengharapan ini. Dan karena Tuhan menjanjikan pengharapan kekal, maka kata Paulus, kita bermegah dalam pengharapan. Artinya bukan sekedar senang atau kayak lega gitu, enggak. Ini berarti apa? Bermegah dalam pengharapan, memuliakan, bersukacita penuh, bersukacita karena sesuatu yang besar sudah dilakukan Tuhan buat kita. Nah, 3 hal ini meyakinkan kita bahwa kita tuh disertai senantiasa kok. Keadaan kamu baik, Tuhan sertai. Keadaan kamu lagi hancur-hancuran, Tuhan sertai. Next slide. Oleh karena itu, Bapak Ibu, karena 3 janji Allah ini, kita semestinya tidak hanya bermegah dalam pengharapan, tapi bermegah dalam takut ya. Kita harusnya nggak cuma bermegah dalam pengharapan, tapi bermegah juga dalam kesengsaraan. Ini Alkitab yang ngomong bukan saya, boleh dibuka, dicek. We hate the idea of suffering. Ya, don't we? Saya tahu ini bahas kesengsaraan atau kesusahan bukan topik yang enak. Waktu saya dapat ini juga saya kayak Tuhan tolong. Aduh, gak ada bahasa yang lebih enak gitu. Di Alkitab bahasa Indonesia dibilang kesengsaraan. Di Inggrisnya suffering, sama aja. Sama-sama susah. Gitu. Tapi saya berdoa kita sama-sama bisa belajar dari ini. Bahwa ketika kita sudah diselamatkan dan dibenarkan, kita tuh dimampukan loh. Dimampukan untuk tidak hanya bermegah dalam pengharapan yang baik-baik aja yang mungkin kita bayangkan, tapi juga dalam kesengsaraan kita. Jujur ayat ini memang gampang banget disalahpahami ya. Ya mungkin ada 2 ekstrim yang salah yang saya juga mau sampaikan singkat. Ekstrim pertama, mungkin ada paham yang bilang, saya harus senang-senang terus, gak boleh ngeluh karena saya orang Kristen. Saya gak boleh kelihatan berbeban berat, kalau ditanya apa kabar, luar biasa. Padahal di rumah nangis-nangis. Ini toxic positivity. Enggak alkitabiah. Bukan itu yang Paulus maksud dari Roma 5 ini. Tapi ada juga ekstrim yang lain, ekstrim yang kedua nih. Pahamnya bilang gini, oh menderita itu bagus. Jadi saya harus mencari penderitaan. Itu juga salah. Kita bukan pakai paham masokis. Kita bukan masokis.
Yang Paulus katakan adalah bermegah bukan karena penderitaan, tapi bermegah di dalam penderitaan. Artinya di tengah penderitaan itu sekalipun kita masih punya sesuatu yang lebih besar untuk kita pegang. Dan ada sukacita dalam kita menjalani even penderitaan itu gitu. Ini bukan karena penderitaannya atau mengabaikan penderitaannya, enggak. We acknowledge there's suffering. Kita acknowledge, mungkin kita lagi susah, kita lagi sedih. Tapi kita bersukacita menjalani itu semua karena ada Tuhan. Karena ada kekuatan dari Tuhan. Tapi permasalahan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi kecenderungan alami kita ketika kita mengalami masalah atau let's say kesusahan, kesengsaraan, apapun itu you name it, adalah why me mentality. Familiar? Kenapa saya Tuhan? Kenapa gak dia? Dia lo berdosa tiap hari, saya kan pelayanan. Ya, sesuatu yang buruk terjadi, reaksi pertama kita adalah, oh di sini baik-baik, di sini enggak. Di mana-mana banyak. Seringkali, ya ini juga saya ngomong untuk diri saya sendiri gitu. Ketika ada kesusahan, saya mau bilang, Tuhan kok saya ya? Kenapa orang lain gitu? Saya udah mungkin ketika kesengsaraan atau kesusahan itu terjadi, mungkin kecenderungan kita bilang, oh saya sudah pelayanan loh, saya udah bawa jiwa loh, saya mati-matian buat pekerjaan Tuhan loh, saya udah berkorban dan lain sebagainya. Sebenarnya saudara, kalau kita jujur sama Tuhan, sama kayak khotbah yang Kak Sisil minggu lalu, kalau kita jujur sama Tuhan, mungkin kita ngomong, Tuhan, apa maksud Tuhan? Kenapa saya, maksud Tuhan apa? Tuhan mau bentuk saya jadi apa gitu, seperti apa? Itu gak akan destruktif buat Bapak Ibu Saudara. Tapi ini akan jadi destruktif kalau ini tuh jadi pola pikir. Mentalitas korban, victim mentality, why me mentality. Kita jadi terasa kayak Tuhan tuh jahat banget ya. Gue lagi. Makanya hubungan kita, nih kalau kita udah punya mentalitas seperti ini, hubungan kita sama Tuhan jadi hambar dan cenderung transaksional. Sebenarnya pertanyaan terbesar dari why me mentality ini adalah yang harus kita tanyakan setiap hari kalau mungkin kita udah mulai ngerasa, kenapa saya Tuhan, kenapa begini gitu. Yang perlu kita tanyakan, di mana kita menaruh harapan kita? Mungkin selama ini harapan kita ditaruh di tempat yang salah. Ditaruh di standar-standar dunia, ditaruh di perbandingan dengan orang lain. Makanya kita perlu dengar kebenaran ini. Saya berdoa kebenaran ini membebaskan Bapak Ibu Saudara. Dari pikiran-pikiran yang salah, dari mindset-mindset yang salah. Sekali lagi kita bukan korban Bapak Ibu Saudara. Kita bukan musuh Allah. Kita anak-anak Allah. Nah lanjut lagi ya. Kita bicara tentang yang tadi saya bilang saya mau bahas cukup banyak adalah pengharapan. Jadi kalau waktu saya mempersiapkan ini, saya baca di Roma 5 ini, ada hal menarik yang saya temukan. Menurut saya itu menarik, karena baru kayak setelah sekian lama baca tuh baru kayak, oh iya ya gitu. Saya akhirnya bertanya gitu, kenapa pengharapan ini muncul beberapa kali di Roma 5? Apa sih bedanya Tuhan? Gitu kan. Setelah saya cari tahu lebih lanjut, jadi saya mau highlight dua kali pengharapan yang ditulis di ayat 2 dan ayat 3. Setelah saya cari tahu, oh kata aslinya sama kok, artinya sama kok. Terus apa yang bikin ini beda ya? Kayak perasaannya ketika baca beda gitu. Ternyata Roma 5 ayat 2 bilang di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Pengharapan di sini menjadi janji yang sudah diberikan kepada kita. Berdasarkan posisi atau status kita di dalam Kristus. Dibenarkan, diselamatkan. Kita berdiri di atas fondasi ini. Jadi pengharapan yang pertama itu fondasi, itu modal istilahnya. Udah dikasih ke kita. Bukan karena kita, tapi karena, boleh next slide mungkin? Nah, karena pemberian daripada Tuhan. Jadi dia udah memulai, harapan ini udah mulai dulu, udah ada. Nah, tapi di Roma 5 ayat 3 dibilang lagi pengharapan. Dan kalau dibaca tadi kan apa kesengsaraan, tahan uji,
Kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, pengharapan. Nah, pengharapan yang kedua ini adalah pengharapan itu dimurnikan. Dimurnikan setiap hari. Jadi sama lah mungkin kayak talenta ya. Mungkin anak-anak Freedom Worship punya talenta main musik gitu. Tapi kalau dia nggak latihan, dia nggak benar-benar ngulik terus-terus, nggak akan jadi apa-apa juga gitu. Nah, pengharapan yang di awal sudah memulai segala sesuatunya, karena ini adalah pemberian Allah, kita nggak perlu ngapa-ngapain, pengharapannya udah ada. Selanjutnya nggak cuma sampai di situ dong, ya kan? Pengharapan itu harusnya mentransformasi kita. Mentransformasi kita, membentuk karakter kita serupa Kristus. Jadi hope begins and it transforms us. Nah, proses ini seringkali, nih kan tadi saya bilang transformasi. Transformasi itu nggak mungkin ujuk-ujuk berubah gitu kayak Power Rangers gitu, enggak. Tapi ada prosesnya. Nah, prosesnya ini seringkali diasosiasikan dengan kesengsaraan, kesusahan. Aduh, gue lagi diproses nih. Pernah gak sih orang bilang, aku lagi diproses loh sama Tuhan. Tapi senyum, sumringah gitu. Kayaknya jarang ya. Jarang kayaknya, ya gak sih? Pasti kalau ngomongin proses itu tuh rasanya kayak, tahu sih ini baik buat saya, tapi berat gitu. Karena emang ketika kita diproses dagingnya remuk ya kan? Ya enggak? Nah tapi saudara, firman Tuhan bilang kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Paulus menggunakan dua kata Yunani yang sangat kuat di sini sebagai hasil dari proses kesengsaraan tadi itu. Kesengsaraan atau suffering, makanya saya bilang ini gak ada enak-enaknya gitu. Mau cari kata yang lain juga bingung. Karena ya kesengsaraan it's a suffering. Berarti apa? Penderitaan, penindasan, kesusahan, masalah semua termasuklah. Nah yang menarik adalah kalau dilihat jadi kan itu kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu bahasa aslinya adalah hipomone. Itu artinya daya tahan aktif di bawah tekanan. Bukan hanya diam, pasrah, tapi aktif melakukan bagian kita gitu. Contoh, misalnya atlet, misalnya Coach Glady lah ya. Iya kan? Coach Glady push up bukan karena dipaksa, mungkin awal-awal dipaksa. Sakit kan, gak enak nih. Tapi karena dia tahu, oh gue kerjanya juga harus begini, gue harus fit. Otot itu harus dibangun. Meskipun sakit juga. Tapi pasti lama-lama dia biasa. Bener gak sih? Iya kan? Pasti lama-lama biasa. Awalnya mungkin kayak aduh sakit banget ya, tapi lama-lama biasa. Yang kedua, kata Yunani yang dipakai di sini, dokime atau tahan uji. Nah menariknya tahan uji ini, itu bukan cuma survival mode, bukan cuma surviving doang. Tapi sebenarnya kalau diteliti lagi lebih lanjut, artinya adalah lulus ujian. Naik level berarti kan, kalau lulus ujian, ya dong. Jadi gak cuma bertahan di situ, tahan uji. Enggak, dia lulus uji. Bahkan di bahasa Inggris tuh kata yang dipakai itu malah karakter. Berarti dari ketekunan dalam kesengsaraan, karakter kita tuh dibentuk. Dibentuk jadi lulus uji, jadi tahan uji. Kalau saudara perhatikan ada bedanya gitu kan antara orang, ini dari tadi ngomongin gym, antara orang yang masuk gym, latihan dengan rutin, karena ini paling gampang jadi analogi. Sama orang yang masuk gym, cuman duduk-duduk sambil pegang botol air, pegang tumbler, selfie di kaca. Astaga, relate. Beda kan hasilnya, ya enggak? Orang yang masuk gym latihan rutin tiap hari, udah ada menu-menunya semuanya, hari ini leg day, nanti apa-apa segala. Sama orang yang cuma masuk gym buat posting, story, paling cuma treadmill sebentar. Saya juga sering gitu kok dulu. Gak apa-apa. Tapi yang saya mau bilang, hasilnya tuh beda. Sama-sama sih masuk gym, ya kan? Tapi hasilnya beda. Yang satu lebih kuat, ototnya kebentuk. Yang satu, ya begitulah. Gitu. Nah ini yang Paulus mau tantang gitu buat kita semua. Orang yang percaya kepada Kristus. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesusahan dalam hidup,
kita bisa nggak keluar dengan karakter yang lebih baik? Bisa nggak? It's a big question gitu. Ketika penderitaan yang terjadi, yang lu lakukan apa? Mengasihani diri sendiri atau keluar dengan karakter yang baru? Kalau misalnya nih masalahnya masih di situ-situ aja, mungkin ada sesuatu yang perlu diubah gitu, yang gak keubah-ubah. Makanya lama. Mungkin ada dari kita gitu yang kita tuh survival mode, tapi gak ada transformasi. Kenapa ya? Gitu, karena mereka menjalani proses dengan mentalitas yang salah. Menaruh harapan di tempat yang salah. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu kesengsaraan apa yang Bapak Ibu Saudara alami saat-saat ini. Tapi saya mau bilang bahwa karena kita punya harapan di dalam Kristus, kita tuh nggak minta penderitaan ini untuk dijauhkan atau dilalukan dari kita, enggak. Tapi di tengah kesusahan kita minta Tuhan menguatkan dan membentuk kita. That's the right response. Apakah respon kita sudah seperti itu? Ini saya juga bertanya untuk diri saya sendiri. Ketika kita mengerti dan menghidupi ini, kita nggak akan punya why me mentality atau mental korban yang malah akan memperlambat proses gitu. Karena pengharapan itu sebenarnya yang menguatkan kita melalui setiap proses. Ya, ini buat saya lumayan dar-der-dor ya Bapak Ibu. Suatu hari papa saya pernah ngomong waktu saya sekolah, SMA paling saya ingat. Tiba-tiba waktu itu kita mengalami sebuah kesusahan lah yang pokoknya rembet kemana-mana deh gitu. Tapi papa saya bukannya dia kayak wah kita harus gini. Mungkin sudah di balik layar udah dilakukan. Tapi papa saya satu nasihat yang papa saya bilang ke saya waktu itu ketika saya mulai ada apa sih ini gitu. Dia cuma bilang gini, sorry, maaf Bapak Ibu agak batuk. Dia cuma bilang gini, kita harus berani loh dirugikan. Hah, saya waktu itu masih sekolah kayak, Pak emang enak rugi? Iya kita harus rela dirugikan. Hah, gak masuk otak saya. Tapi ternyata menjalani itu akhirnya semakin saya menjalaninya, ketika saya dewasa saya mulai mengerti gitu. Bukan berarti kita kayak kalah, dibohongin orang, ditipu orang kita harus diam aja, enggak. Ya udah jalanin aja sama Tuhan. Kita pasti akan ada lesson learn di dalamnya. Gitu. Nah, I know it's easier said than done. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk punya 3 prinsip ini. Untuk kita latih otot-otot rohani kita gitu. Supaya kita bisa bermegah dalam kesengsaraan kita. Yang pertama, ini makanya relate ke judul saya. Meskipun kita latih diri kita untuk punya prinsip, untuk ngomong bahwa meskipun keadaan saya terasa tidak baik, Tuhan tetap baik. Salah satu tokoh yang menghidupi hal ini setelah prosesnya yang gak mudah juga adalah Habakuk. Ayat ini tuh cukup terkenal ya Bapak Ibu Saudara. Di akhir kitab Habakuk dia bilang satu statement gitu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun kita baca sama-sama boleh? Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wow, kalau saudara baca ini strukturnya kebanyakan sekalipunnya, ya kan? Sekalipun, even though. Tapi dari semua sekalipun itu ditutup dengan luar biasa sekali. Dia bilang, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini tuh iman yang kalau saya boleh bilang, ini iman meskipun yang perlu kita latih gitu. Yang gak nunggu kondisinya baik dulu, baru kayak beriman, percaya, mantap gitu. Enggak. Ini tuh iman yang berpegang pada karakter Allah. Siapa dia, bukan keadaan kita. Nah meskipun yang kedua,
Prinsip yang kedua, kita mau belajar sama-sama bilang, meskipun saya tidak dapat melihat hasilnya saat ini, tapi saya akan tetap berdoa. Mungkin waktu-waktu doa kita sering terhalang karena masalah kita. Betul apa betul? Ya, ada yang sama kayak saya. Atau mungkin kita udah berdoa nih, udah jungkir balik kak, aku kak gitu. Berdoa semalam suntuk, sampai suntuk banget. Tapi jawaban doanya seakan gak datang-datang. Dan kita mulai kendor. Mulai kayak, aduh males lagi doa. Aduh prayer meeting jam 7 pagi lagi, aduh. Gitu. Tapi firman Tuhan bilang simple banget loh Bapak Ibu Saudara, gak pakai babi bu. Tetaplah berdoa. Firman Tuhan gak bilang berdoalah nanti kamu akan begini, berdoalah kalau kamu merasa begini. Enggak, ini pendek banget ayatnya, tetaplah berdoa. Firman Tuhan bilang ini tuh artinya apa gitu, dilakukan secara terus menerus. Jadi kebiasaan, praying habit gitu. Praying habit itu kan selalu ada fase memulainya ya. Mungkin agak harus disiplin dulu di awal, benar-benar harus dikencengin dulu. Lama-lama it's a habit. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Bapak Ibu Saudara berdoa. Tapi saya gak kuat berdoa. Gak apa-apa, datang sama Tuhan, Roh Kudus yang sama yang akan memampukan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Karena itu juga udah dijanjiin gitu. Roh Kudus sendiri yang akan membantu kita bahkan ketika kita lemah, ketika kita tidak bisa berdoa. Jadi itu sebenarnya janji Tuhan tuh dia udah tahu apa yang akan dihadapi oleh manusia. Tuhan gak tiba-tiba, oh ada satu kejadian, aduh si Praise lagi begini gimana ya gitu, enggak. Dia udah tahu dan jawabannya semua ada di Alkitab, ada di firman Tuhan. Cuman kadang harapan kita tuh gak ditaruh di firman Tuhan, gak ditaruh ke Tuhannya, ditaruh di tempat lain, gak tahu di mana. Gitu. Nah, yang terakhir meskipun yang ketiga, kita mau belajar dan latih diri kita untuk bilang, meskipun orang lain mengecewakan, disakitin terus-terusan, saya akan tetap bermegah di dalam Kristus. Mau orang fitnah saya kek, dia mau ngomong apa kek, yang penting Yesus bilang apa, Tuhan bilang apa ke saya. Firman Tuhan bilang kasih setianya lebih dari hidup, sehingga cukuplah kasih karunia-Nya buat kita Bapak Ibu. Meskipun dalam penderitaan, meskipun dalam kesakitan kita. Meskipun dalam kesusahan kita akan tetap merasakan sukacita. Bukan dari keadaan kita, bukan dari orang yang mungkin mengecewakan kita, terus kita tiba-tiba jadi gila gitu, ketawa-ketawa sendiri, enggak. Tapi dari Kristus itu sendiri. Saya percaya lewat setiap kesengsaraan dan penderitaan, Tuhan sedang melakukan kebaikan. Bagi kita semua. Lintas generasi, semuanya. Dia peduli terhadap kita dan lewat pengharapannya karakter kita dibentuk semakin serupa Kristus. Itu yang harusnya menjadi tujuan hidup kita. Jadi serupa Kristus. Ketika kita serupa Kristus, kita mau ditaruh di mana aja, di padang belantara kek, mau kerja jadi apa kek, mau pelayanan di mana kek, kita akan tetap melakukan apa yang benar. Kita akan tetap terkoneksi sama Tuhan. Kita tahu maunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan sebuah analogi yang, mungkin Bapak Ibu Saudara masih memikirkan ya, ketika tadi saya bilang pengharapan, kok konsepnya kayak agak-agak absurd gitu. Gimana ya benar-benar bisa memahami dan menjalani itu semua gitu. Nah, saya sengaja, ini hasil pencarian saya di Gemini AI. Karena cari di Google gak ada yang pas. Ini adalah analogi yang paling dekat dengan kehidupan kita. Kalau saudara lihat di situ ada kapal. Kapal yang dikaitkan di sebuah jangkar yang sangat kuat. Meskipun gelombangnya kuat, di tengah laut dia gak bakalan hanyut, dia gak bakalan tenggelam. Gak bakal hancur.
Nah hidup kita tuh sama kayak kapal ini Bapak Ibu Saudara. Dan pengharapan tuh sama seperti jangkar yang kuat tadi. Mungkin gak kelihatan, gak mungkin dong kita naik kapal terus Pak Nakoda ini jangkar di mana ya? Mau lihat dulu, kuat gak? Gitu. Enggak, gak kelihatan dia di dasar laut. Tapi kekuatannya terasa. Pengharapan itu tuh ada di dalam kita. Sejauh mana dia terus dimurnikan dan mentransformasi kita, itu akan terlihat di luar. Makanya Ibrani bilang, ini gak cuma saya yang ngomong, Ibrani bilang pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kita gak bisa lihat jangkarnya ada di mana gitu, kecuali ya secara ilmu, secara teori jangkarnya di bawah laut. Jangkarnya itu pengharapan. Dan dia ditaruh di mana? Dia dikaitkan di mana? Itulah Kristus. Mungkin hidup kita saat ini lagi terombang-ambing, lagi terseok-seok mungkin. Tapi karena hidup kita dikaitkan pada sebuah jangkar yang sangat kuat, yaitu pengharapan dalam Yesus Kristus, maka kita tidak akan tenggelam. Kita gak akan jatuh tergeletak, kita gak akan hancur, kita akan tetap kuat bersama Tuhan. Hidup kita tuh gak akan kandas. Kalau saudara lagi terseok-seok hari ini, mungkin kepikiran mau nyerah aja, udahlah main gereja-gerejaan, cukuplah gitu. Saya mau bilang Yesus memberikan harapan, Yesus belum selesai sama hidup saudara. Cara paling gampang yang saya selalu latih, kalau saya lagi mengalami hal yang gak enak, saya selalu bilang saya mau lihat salib Kristus. And that's more than enough Bapak Ibu. Roma 5 ayat 8-9 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara, kalau penghukuman terhina aja Dia lakukan buat kita di kayu salib, supaya maut bisa dikalahkan, apalagi perkara hidup kita. Mulai sekarang belajar untuk bangun iman meskipun, bukan kalau. Oh, kalau Tuhan sudah ngomong, aku baru percaya. Tapi meskipun keadaan lagi gak baik, Tuhan Yesus baik. Kita dimampukan. Bukan karena kita super kebal terhadap masalah dan penderitaan, tapi karena di dalam penderitaan sekalipun ada harapan yang mengarahkan kita kembali kepada Kristus. Saya berdoa biar firman ini boleh menguatkan Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara saat ini. Mungkin permasalahan, kesusahan, tapi kita sama-sama kok. Kita sama-sama masih manusia di dunia yang gak kebal terhadap masalah. Tapi saya mau berdoa supaya iman Bapak Ibu Saudara dibangkitkan. Dan dalam keadaan terendah sekalipun, kita masih tetap bisa bermegah di dalam pengharapan akan Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa.